Pendaftaran dari pilkada akan segera ditutup, dinamika partai politik terus berjalan hingga saat ini. Kemarin Partai Golkar sudah resmi mengusung Andra Soni untuk pilkada Banten, namun tiba-tiba tadi menarik dukungan dan juga memindahkannya kepada seorang Airin dan juga kader PDI Perjuangan yaitu Ade. Sementara untuk Jakarta sendiri masih menarik, kita menunggu bagaimana keputusan dari PDI Perjuangan. Nah, untuk menganalisanya sudah bersama saya Direktur Eksekutif dari Indobarometer ada Bang Muhammad Kodari. Bang Kodari, selamat siang. Selamat siang. Baru dibuka, belum mau ditutup, Glenn. Baru dibuka ya, jadi Baru masih dibuka bisa, hari ini. Iya, 29 baru tutup. masih ada 3 hari ya Bang ya. 3 hari. Ya. Bang, aku spesifik mau ngomongin soal Banten dulu. Hmm. Dinamikanya seperti apa kalau Bang Kodari lihat sikap Partai Golkar yang baru saja memindahkan dukungan kepada kader anak kandung Airin? Hmm. Ini karena mendadak sekali, wawancaranya juga mendadak. Saya nggak sempat tanya kiri kanan itu. Hmm. Ada apa sesungguhnya yang terjadi. Tapi dugaan saya ya, pertama sebetulnya Partai Golkar pasti ingin Airin maju. Satu, memang itu kan kader Tulen dan yang menjadi kader itu notabene bukan cuma Airin sendiri, tapi keluarga besarnya Airin di sana Golkar semua. Hmm. Dimulai dari dulu Ibu Ratu Atut ya. Ratu Atut itu gubernur, kemudian suaminya anggota DPR, anaknya kemudian kalau salah anggota DPD. Pokoknya keluarga besar Atut itu adalah di Partai Golkar di Provinsi Banten. Nah, yang kedua memang elektabilitas Airin kan menurut informasi yang beredar surveinya tinggi sekali. Jadi peluang dia untuk menang itu besar. Nah, mungkin kemarin ada kebutuhan untuk sinkronisasi, katakanlah untuk membangun membangun armada koalisi Indonesia Maju pada tingkat provinsi sehingga didorong agar partai-partai termasuk Golkar itu ya calonnya satu lah ya kira-kira begitu. Nah, Hmm. tapi mungkin setelah dinamika Mahkamah Konstitusi ada suasana baru di mana kemudian bukan cuma satu daerah tapi juga berbagai daerah yang tadinya nggak bisa maju jadi maju gitu loh. Jadi melihat dinamika yang ada, maka kemudian upaya untuk katakanlah membangun armada yang linear betul dari atas sampai ke bawah ini menjadi lebih dilonggarkan ya. Tidak seperti sebelumnya. Nah, pada titik itulah kemudian akhirnya Partai Golkar kemudian kembali kepada Airin. Di titik yang lain juga bukan mustahil, walaupun sudah dibantah oleh Pak Bahlil ya, bukan Hmm. mustahil juga bahwa dalam tanda kutip ya, paksaan Bu Mega kemarin tuh, Airin kamu masuk PDI Perjuangan, baju merah, baju baju hitam. Hmm. Itu kan menciptakan situasi all or nothing bagi Partai Golkar dan Bu Airin. Bu Airin karena hatinya Golkar, disuruh pakai baju merah, baju hitam, itu kemudian ya gimana ya gitu. Jadi sementara Golkarnya juga wah ini berarti Airin nggak bisa cuma maju lewat PDI, kalau menang nanti balik lagi Golkar karena harus masuk PDI. Barangkali Hmm. sudah dipaksa tuh tanda tangan untuk kartu tanda anggota misalnya. Nah, pada titik itulah mungkin akhirnya pimpinan Partai Golkar dalam hal ini Pak Bahlil melakukan komunikasi-komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju dengan pimpinan di tingkat nasional dan akhirnya diperbolehkan ya. Jadi menurut saya ini ya salah satu produk situasi dan kondisi. Yang kedua mungkin keluasan dari Pak Bahlil sendiri ya sebagai ketua umum Golkar yang baru sehingga membuat yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Itu Eh, sementara analisa ya Glenn ya ini tanpa tanya kiri kanan secara langsung karena waktunya begitu mepet dan mendadak. mhm. Artinya memang ospek dari Megawati Soekarno Putri kemarin yang akhirnya Hmm. membuat dinamikanya untuk Banten sendiri berubah pada hari ini, Bang Kodari. Ya kita kalau melihat yang nyata sih salah satunya pasti itu. Kalau saya karena kalau Airin nggak dipaksa untuk masuk PDI Perjuangan, dugaan saya bisa saja Airin nanti setelah pilkada selesai, kompetisi sudah selesai, dia akan kembali ke rumahnya yaitu di Partai Golkar. Tapi dengan pidato Bu Mega itu barangkali ada follow up-nya bahwa memang yang gabung di PDI Perjuangan itu harus pegang KTA. Akhirnya Partai Golkar melihat mau nggak mau akhirnya harus dipertahankan Hmm. dan situasi itu juga barangkali diterima oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai sesuatu yang harus dipahami kan gitu kan. Oh iya Hmm. nih nggak bisa cuma nyalon doang gitu, tetapi harus pindah partai. Wah sayang. Karena apa? Karena kita tahu karena teman-teman di Kim juga menyadari bahwa di Banten itu keluarga Atut itu sudah lama di Golkar
banyak yang di Golkar dan memang betul-betul memiliki kekuatan yang real di masyarakat Banten. Itu Dan sih. kepentingan 2029 untuk Golkar di Pileg juga akan jadi pertimbangan ya, Oh iya sudah Bang pasti, Kodari? sudah pasti itu gitu. Hmm, Persoalannya kan bukan soal itu, kalau itu mah udah jelas. Persoalannya hmm, ini kan antara apa ya, antara disiplin koalisi dengan potensi untuk memajukan kandidat di daerah. Nah itu mencari titik temunya, saya kira itu tantangan terbesar bagi semua ketua umum partai politik pada tahun 2024 ini. Ini tantangan yang tidak terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya, karena pilkada sebelumnya itu jaraknya dengan pembentukan kabinet jauh. Kalau sekarang kan dekat sekali, kait hmm. mengait, dan istilah saya itu satu tarikan nafas. Hmm. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bang, apakah ini akan nanti men-trigger adanya perubahan koalisi di daerah-daerah lain, terutama untuk Golkar mungkin kita bicara soal Jakarta dan juga Jawa Barat, karena kan kita tahu kadernya Ridwan Kamil ini memiliki Hmm. elektabilitas di Jawa Barat, sedangkan Hmm. seperti diminta untuk bisa Hmm. menantang kemarin Anies di Jakarta Hmm. gitu loh, Bang Iya, Kodari. iya. Ya nggak bisa disamakan ya, dan ada variasi-variasi saya kira. Jadi Hmm. kalau misalnya di Jakarta, hemat saya nggak akan berubah, tetap Pak Ridwan Kamil. Jangankan Partai Golkar yang sekarang di bawah Pak Bahlil, PKS pun tetap bertahan kok, walaupun sekarang punya peluang untuk bisa memajukan karena aturan yang baru dari MK, tapi mereka sudah mengatakan itu masa lalu, Anies masa lalu gitu. Dan Hmm. tetap mau mengusung pasangan yang sudah ada sekarang. Apalagi kan pasangan yang sekarang pun kadernya PKS sudah ada, yaitu Pak Suswono kan gitu. Nah, saya kira hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat, bahwa Partai Golkar tidak akan berubah dengan Gerindra, karena cawagupnya Deddy Mulyadi itu dari Partai Golkar. Ya. Hmm. Mungkin bedanya dengan di Jakarta adalah bahwa di sana hanya Kim saja, plusnya punya calon sendiri. Kalau di Jakarta Kim plus satu calonnya. Tapi kalau di Jawa Barat Kim punya Deddy Mulyadi sama Erwan, plusnya yaitu PKS dan Nasdem punya pasangan Saihu dan Ilham Habibie. Ya, tapi ini kan masih subject to subject to change atau until further notice ini. Ya. Karena masih beberapa hari ke depan sampai dengan penutupan. Saya kira peristiwa hari ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa situasi politik masih sangat dinamis. Baru tadi malam B1 KWK diserahkan kepada Andra Soni, pagi ini sudah geser ke Airin, ya. Termasuk di Jakarta. Kemarin kita lihat ya, Mas Anies sudah pakai baju merah, udah pamit dengan ibunya, udah pose mantep dengan Rano Karno di di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pakai merah-merah, tahu-tahu kemudian kok nggak diumumkan gitu loh. Dan hari Kenapa ini itu, kita Bang? mendengar ada paslon baru, yaitu Pramono Anung. Kalau wakilnya sih tetap yaitu Rano Karno, yang ganti calon gubernur. Nah, itu gimana tuh Bang Kodari melihatnya? Perubahan dari Anies yang tadi kan sebetulnya sudah Hmm. memakai baju, sudah Hmm. kode-kode Hmm. sudah keras banget nih untuk Hmm. diumumkan, Hmm. tapi Ya, akhirnya batal. Itu ya. gimana, Bang? Ada dua kemungkinan. Pertama, bahwa Anies itu didorong oleh kader-kader internal PDI Perjuangan kepada Ibu Mega, tetapi Ibu Meganya nggak kerso gitu, nggak bersedia, nggak mau gitu. Mungkin hasil konsultasi beliau dengan ayahanda beliau itu, kan beliau dalam pidato kemarin kan ngomong berapa ya, 2 kali kalau nggak salah, apa 3 kali itu. Saya berbicara dengan bapak saya, gitu kan ada itu. Mungkin Hmm. bapaknya nggak mau Anies kali. Pak Bung Karno nggak mau Anies. Nah ya akhirnya kan, walaupun dari DPD bicara, mungkin di DPP juga ada yang menyodorkan Anies, tetapi karena Bu Mega dalam dialognya dengan Bung Karno juga nggak kerso dengan Anies, ya nggak jadi gitu. Jadi ini dinamika kan, kita kalau bicara pencalonan itu ada variabel apa? Ada variabel kuantitatif, ada variabel kualitatif. Kuantitatif itu hasil survei, kualitatif itu dekatan, kemudian apa? Kaderisasi dan seterusnya. Nah, nomor duanya mungkin itu, bahwa Anies bisa saja dalam tanda kutip ya dipaksa oleh Bu Mega untuk pegang KTA, dan Aniesnya mungkin tidak bersedia gitu. Kan sampai hari ini Hmm. kan kita belum melihat bahwa Anies itu menunjukkan, mengibar-ngibarkan kartu tanda anggota. Ada sih Anies pakai baju merah, tapi kan kayaknya itu masih editan aja, itu baru imajinasi dari netizen aja itu. Gitu. Kita belum melihat Anies itu pegang pegang KTA. Nah, nggak pegang KTA ini karena memang itu adalah syarat dan Anies menolak, atau memang dia belum pegang, belum sempat diperlihatkan kepada kita. Tapi buat saya ya, kalau Anies itu sudah pegang KTA, pasti dia tunjukkan cepat-cepat itu.
Karena menurut Hmm, saya itu adalah kunci bagi pencalonan Anies di PDI Perjuangan. Gitu. Kita tahu tiketnya bahwa ya, Bu Mega, hah? tiketnya Anies ya. Iya, tiketnya Anies itu. Menurut saya KTA itu tiketnya Anies. Kalau kita lihat pidato Bu Mega, itu pesannya itu berulang-ulang. Kamu kalau mau ikut PDI Perjuangan, ikut saya jadi anggota. Pakai baju merah dan hitam. Gitu. Dan Jangan kemarin pakai ada bahasa batik-batik lagi. dompleng-domplengan ya. Iya, Ya, kemarin ada bahasa betul, dompleng-domplengan. domplengan. Jadi kita lihat aja kemarin yang asli itu, yang betul-betul mau PDI, itu bajunya merah. Tapi kalau masih batik-batik itu ciri-ciri pendompleng. Oke, Ya, batiknya oke. kan anu kan, merah-merah gitu kan. Tapi nggak jelas karena batik kan gitu loh, gitu. Jadi ya bisa jadi Anies kemudian ketika di ultimatum untuk menjadi anggota PDI Perjuangan nggak mau. Guntur Romli itu waktu di salah satu diskusi ditanya, bagaimana Anda menjelaskan Anda yang dulu begitu kencang menolak Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta 5 tahun yang lalu, sekarang mendukung Anies PDI Perjuangan. Ya, dia bilang begini, nanti Anies kita mualafkan katanya di PDI Perjuangan. Nah, rupanya Anies nggak mau mualaf, nggak jadi deh. Oke, oke, oke. Bang Kodari, yang menarik adalah kemarin dinamika sore menjelang ke malam hari. Tiba-tiba ada nama Pramono. Sebelumnya Pramono ini memang sudah disebut-sebut oleh Sekjen, tapi memang Ya, tidak setenar Anies dan juga ya, Ahok yang ya, sebelumnya ya. dibicarakan. Kenapa nama Pramono yang akhirnya diungkapkan oleh Bang Oli kemarin? Mm-mm. Jadi begitu Anies kena coret ya, kan opsi berikutnya eh, harusnya itu kan Basuki Cahayapurnamanya, Ahok ya, karena dia yang punya elektabilitas tinggi. Jadi saya kira PDI Perjuangan itu mencari dua kriteria, pertama kader, yang kedua elektabilitas tinggi. Anies elektabilitas tinggi tapi bukan kader, kena coret dia di situ. Ahok kader punya elektabilitas tinggi, harusnya Ahok. Mas Pram kader tapi elektabilitas mungkin belum tinggi, setidaknya kalau kita lihat dari hasil survei yang beredar. Tetapi Ahok punya variabel ketiga yang menjadi variabel veto, yaitu dia pernah pro dan kontra yang luar biasa di Pilkada Jakarta 2017. Nah, terkait dengan veto itu tadi, Bu Mega juga kan masih khawatir dengan Ahok. Ahok, pokoknya kamu ya hari ini ya, pokoknya selotipnya tetap dipakai. Di acara pengumuman kandidat saja, Ahok disuruh tutup mulut. Nah, kalau dia calon, apa bisa tutup mulut? Nggak kampanye dong. Jadi, persepsi Ibu Mega mengenai Ahok ini bertentangan dengan tupoksinya kandidat. Kandidat itu harus, kandidat ya, tugasnya itu Hmm. tiga. Satu ngomong, dua ngomong, tiga ngomong. Nah, ngomong sekali aja oleh Bu Mega disuruh diem. Apalagi 3 kali, pasti nggak boleh. Nah, pada titik itu kemudian dicari figur yang cukup senior, yang dianggap kompeten, ya, terbukti sebagai kader yang tulen, dan pada titik itulah Mas Pramnya masuk. Hmm. Kedekatan Mas Pram dengan Pak Jokowi, karena kita tahu Mas Ya, Pram ini merupakan menteri 2 periodenya nah, Pak ya, Jokowi. Apakah ya. ini juga menjadi pertimbangan PDIP, Bang Bisa Kodari? jadi, bisa jadi, bisa jadi. Nah, mungkin ini kaitannya nanti dengan dinamika Airin dicalonkan kembali oleh Partai Golkar gitu loh. Bahwa ada semacam titik-titik temu baru dalam 1-2 hari ini ya, di mana yang tadinya belum bisa ketemu jadi ketemu, dan bukan mustahil juga Mas Pram adalah istilahnya kandidat tengah ya, kandidat kompromi yang bisa diterima oleh para pihak yang menjadi penentu Republik pada hari ini gitu. Ya, jadi Bu Mega nyaman. Nyaman nggak Bu Mega dengan Mas Pram? Pasti nyaman. Mantan sekjen dia, gitu, kemana-mana masih dikawal oleh Mas Pram. Pak Jokowi nyaman nggak? Nyaman juga karena menteri beliau 2 kali, sekap, cut, ya kan. Eh, Pak Prabowo, ya harusnya juga nggak ada keberatan. Belum pernah ada presiden di masa lalu di mana ada konfrontasi misalnya antara Mas Pram dengan Pak Prabowo. Dalam pemilu kemarin juga Mas Pram kan juga kalem ya, ya. Untuk melihat atau seberapa beda Mas Pram, lihat aja Hasto. Apakah pernyataan Mas Hasto sama atau mirip-mirip dengan Mas Pram? Enggak, bumi dan langit, jauh banget gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Kalau Mas Pram itu statementnya kayak Mas Hasto, saya kira nggak akan anu lah, nggak akan jadi titik titik temu lah beliau itu, nggak akan jadi kandidat tengah lah ya, yang bisa Hmm. diterima oleh semua tokoh besar Oh, kita di Indonesia. oke, siap. Terakhir Bang Kodari, Ya, prediksinya untuk Jakarta, Ridwan Kamil Suswono akan melawan siapa?
Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. 3 calon. 3 calon ya. Ya, sementara 3 calon. Dengan eh, tiga pasangan itu, kalau nantinya memang didaftarkan, siapa yang berpeluang menang di Jakarta? Kita tunggu hasil survei aja ya. Kita tunggu hasil survei aja. Lebih baik survei bicara. Karena memang nama Mas Pram ini kan selama ini hampir-hampir nggak pernah dimasukkan dalam simulasi survei oleh teman-teman lembaga survei. Karena itu saya kira lebih baik ditunda aja lah sebelum sampai ada datanya. Kalau sudah pernah disurvei dan ada angka-angkanya agak enak jawabnya. Tapi kalau sekarang di komentar nanti tanpa dasar. Oke. Jangan, lebih baik kita tunggu survei berikutnya. Untuk Mas Anies, berarti sudah tidak ada peluang, Bang Kodari, kalau melihat Jangan dinamika dicoret saat ini. dulu, jangan dicoret dulu, ya. Kemarin undang-undang nggak bisa, hari ini undang-undang bisa, kemudian kayaknya nggak bisa, tiba-tiba bisa lagi. Jangan dicoret dulu, ya. Kita nggak tahu Jadi nih, nggak tahu kita apakah kemudian Mas Pram ini final dan mengikat, final and binding, atau final but not binding kan begitu kan? Saya anggapnya final but not binding gitu loh, ya. jadi masih ada Sebelum potensi berubah ya. Jadi begini, semua keputusan partai politik sebelum didaftarkan ke KPU itu final but not binding gitu. Dianggap Ya. final tetapi masih bisa berubah. Kalau sudah masuk KPU baru nggak bisa berubah. Jadi selama belum masuk KPU, mau 5 menit, mau 1 menit pun masih bisa berubah. Bukan mustahil, kembali lagi pada pasangan Prabowo dan Rano Karno. Bukan mustahil juga ini taktiknya PDI Perjuangan supaya heboh dan rame. Wow, dibahas kan? Gitu. Anies nggak jadi. Ya, terus dilihat reaksinya gimana. Waduh, ternyata banyak yang menginginkan Anies. Udah kembali lagi gitu. Dan itu nanti membuat koalisi Indonesia Maju terkaget-kaget, gak jadi, gitu. Oke, Jadi berarti akan sangat menarik ya Bang, per hari sampai ini ya, Kamis nanti. per hari ini yang kena prank namanya Anies Baswedan. Tapi kalau Kemarin. tiba-tiba nanti Anies diajukan PDI Perjuangan, Kim Plusnya bisa kena prank itu. Oke, kita lihat siapa nantinya akan Ya. di-prank ya pada Iya, saat pendaftaran ditutup. iya, Makasih Bang iya Kodari kan. sudah berbincang dengan Liputan 6. Baik, Kita nantikan bagaimana dinamika di nasional dan juga Jakarta. ya. Kita nantikan siapa yang akan berlaga di Pilkada Jakarta. Saya Glenn Joshua, selamat CTV.